Sementara itu di tempat yang lainnya, lebih tepatnya di Mansion Matteo, Cleopatra yang masih berada di ruangan tersebut menatap kepergian Kenan dengan raut wajah datar tanpa ekspresi apapun. Kau serius ingin bercerai dengannya? Ah, kamu buatku kaget aja. Cleopatra mengusap dadanya dengan perlahan. Kau belum juga menjawab pertanyaanku. Untuk apa aku menjawab pertanyaan yang kau sendiri udah tahu jawabannya? Setelah mengatakan itu, Cleo memilih pergi dari tempat tersebut menuju kamarnya. Mendengar jawaban Cleopatra, Agam hanya bisa diam dengan sejuta pikiran yang ada di benaknya. Tuan, apa Anda akan membiarkan mereka berpisah? Tanya Alec yang udah mengetahui semua permasalahan yang dihadapi anak Cleopatra. Aku sudah berjanji untuk mengikuti keinginannya. Agam terdiam sesaat. Lagi pula, kesalahan Kenan Meyer bukan hanya foto-foto dan video itu saja, tapi juga karena udah memiliki niat yang tidak baik saat menikahi adikku. Untung aja aku hanya memberikan sedikit pelajaran padanya. Kalau tidak udah habis di tanganku. Alex menganggukkan kepalanya. Memang jika dilihat tuannya dengan Kenan Meyer adalah lawan yang seimbang. Namun jika Tuan Agam memakai seluruh kekuatannya, bukan tidak mungkin Tuan Kenan akan kalah. Beberapa jam kemudian, di kediaman Meyer, tanpa seorang pria tampan, berjalan dengan langkah tegaknya menuju pintu utama. Di belakang pria tampan itu terlihat seorang pria yang tengah menguap, namun tetap memaksakan diri berjalan mengikuti langkah kaki tuannya. Kak, kalian mau kemana? Kailin yang terbangun dari tidurnya karena ingin mengambil air minum, begitu terkejut saat melihat kakaknya dan Bram berjalan dengan pakaian yang udah rapi. Kenan hanya diam tidak menjawab pertanyaan adiknya, atau hanya sekedar menengok ke belakang. Kak, tunggu! Kailin yang merasa khawatir karena mengetahui kejadian yang menimpa Kak Kenan dan keinginan Cleopatra yang ingin berpisah berusaha menghalangi kakaknya yang tak akan pergi kemana di saat matahari saja belum muncul. Menyingkir, ucap Kenan dengan tegas, menatap adiknya yang berdiri tepat di hadapannya. Aku tidak akan menyingkir sebelum kakak menjawab pertanyaanku. Kailin memberanikan diri untuk melawan. Kakak mau kemana? Tuan Kenan ingin menjemput anak Cleo. Bram yang menjawab pertanyaan anak Kailin. Jangan tanyakan kenapa jam 3 pagi dirinya berada di Mansion Meyer. Jawabannya udah pasti karena hukuman. Karena mulai hari ini dirinya bekerja selama 24 jam. Yang artinya harus selalu siap sedia saat Tuan Kenan membutuhkannya. Ya ampun Kak, Kailin menggelengkan kepalanya sambil menatap jam yang tergantung di atas dinding. Ini masih jam 3, Cleo aja mungkin masih tertidur. Aku tidak peduli. Dengan cepat, Kenan menyingkirkan Kailin. Lalu kembali berjalan menuju pintu utama yang ada di pikirannya saat ini hanyalah membawa Cleopatra kembali ke Mansion Meyer. Karena entah mengapa perasaan sejak tadi tidak enak. Dia menyesal udah membuat keputusan dengan meninggalkan Cleo di Mansion Matteo. Kak, biarkan aja Nona, ada aku yang akan menjaganya. Kailin menganggukkan kepalanya. Jaga kakak, bila perlu bawa beberapa pengawal. Karena Kailin takut terjadi keributan lagi antara kakaknya dan kakak Cleopatra. Karena saat ini, wajah tampan kakaknya aja dipenuhi oleh luka lebam. Entah apa yang akan didapatkan kakaknya lagi jika sampai terjadi perkelahian untuk yang kedua kalinya. Anda tenang aja, jawab Bram hendak menyusul Tuan Kenan. Bram, kau juga hati-hatilah, teriak Kailin. Bram menatap kepada Kailin, lalu melanjutkan kembali langkahnya menuju mobil yang udah terparkir di depan pintu utama. Setelah melihat kepergian Kenan dan Bram, Kailin pun memutuskan menghubungi Edgar. Dia ingin meminta bantuan pada sepupunya itu untuk menjaga Kak Kenan. Karena jujur aja, dia tidak percaya pada Bram dan para pengawalnya bisa menghadapi para pengawal dari keluarga Matteo, terutama menghadapi kakak Cleopatra yang bernama Agam Matteo. Karena selain terkenal dingin dan tidak tersentuh,
Pria itu juga bagian dari tim Delta. Sementara itu di Mansion Matteo, setelah sampai di depan gerbang mansion milik keluarga Matteo, Kenan menyuruh sopirnya untuk berhenti. "Kenapa kita tidak masuk?" tanya Kenan sembari menatap mansion mewah dari jendela mobil. "Kau bodoh, ini masih jam 3 pagi lewat 15 menit, ucap Kenan yang juga menatap ke arah mansion. "Mereka pasti masih tidur." Bram mengerutkan keningnya dengan bingung. Ini memang masih pagi dan pastinya mereka masih tertidur. Lalu untuk apa kita kemari? Tentu aja untuk membawa Cleopatra pulang. Kalau begitu tunggu apa lagi, Tuan? Tunggu sampai jam 6 baru kita masuk. Apa? Kau gila ya? Udah membuatku terbangun dari tidur hanya untuk membawa Cleopatra pulang, tapi setelah sampai dengan mudahnya Anda mengubah rencana? Ucap Bram panjang kali lebar, namun hanya dalam hati. Kalau Anda ingin menjemput anak Cleopatra jam 6 pagi, kenapa kita udah sampai di sini? Karena aku tidak bisa tidur, jadi lebih baik kita menunggu di sini. Meskipun udah menaruh beberapa pengawal untuk menjaga di depan mansion Matteo, tapi tetap aja hatinya merasa tidak tenang sampai membuatnya tidak bisa tidur. Wah, benar-benar keterlaluan Tuan Kenan. Dia yang bisa tidur tapi aku yang terkena imbasnya. Apa? Kau gila ya? Udah membuatku terbangun dari tidur hanya untuk membawa Cleopatra pulang. Tapi setelah sampai dengan mudahnya Anda mengubah rencana. Ucap Bram panjang kali lebar, namun hanya dalam hati. Kalau Anda ingin menjemput anak Cleopatra jam 6 pagi, kenapa kita udah sampai di sini? Karena aku tidak bisa tidur, jadi lebih baik kita menunggu di sini. Meskipun udah menaruh beberapa pengawal untuk berjaga di depan mansion Matteo, tapi tetap saja hatinya merasa tidak tenang sampai membuatnya tidak bisa tidur. Wah, benar-benar keterlaluan Tuan Kenan. Dia yang tidak bisa tidur, tapi aku yang terkena imbasnya. Begini sekali sih nasib seorang bawahan, harus mengikuti dan merasakan apa yang dirasakan atasan. Gumam Bram dalam hati. Terserah Anda saja Tuan, ucapnya dengan pasrah. Kenan hanya diam, tidak menyaut perkataan Bram. Matanya terus menatap ke arah mansion Matteo dan berharap akan cepat datang paginya. Dan tepat saat jam menunjukkan pukul 6 pagi, mobil yang dinaiki Kenan dan Bram masuk ke dalam mansion meskipun sempat tidak diizinkan untuk melewati gerbang. Akhirnya mereka berhasil walaupun dengan sedikit kekerasan. Ada apa ini? Agam keluar dari dalam mansion saat mendengar laporan dari anak buahnya bahwa Kenan dan para pengawalnya membuat keributan. Aku ingin membawa Cleopatra pulang, jawab Kenan sambil melangkah maju mendekat ke arah kakak iparnya. Cleo tidak di sini. Kenan menghela nafas panjang. Sudah aku katakan, aku hanya ingin membawanya pulang, jadi jangan memancing emosiku. Sudah aku katakan juga, dia tidak ada di sini. Kalau tidak percaya, kau boleh memeriksanya ke dalam, ucap Agam dengan menahan emosinya. Siap. Dengan perasaan kalut, Kenan masuk ke dalam mansion, karena dia tahu seorang Agam Matteo tidak mungkin berbohong. Bram pun tidak tinggal diam. Dia menyeru beberapa pengawal yang ikut dengan mereka untuk membantu Tuan Kenan. Sementara Agam hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar saat melihat Kenan masuk seperti orang kesetanan mencari keberadaan adiknya. Cleopatra Matteo, sejak dulu kau selalu menyusahkan, gumam Agam dalam hati sambil memijat pangkal hidungnya, mengingat kembali perkataan Cleo sebelum pergi bersama Alex. Aku pergi untuk mencari kebebasanku, mencari apa yang diinginkan hati ini. Aku pun ingin memberikan waktu bagi Kenan untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Ingat Kak,
Jangan ada perkelahian lagi, atau aku akan mencoret namamu sebagai kakakku yang paling tampan. Sementara itu Kenan yang udah berada di dalam mensa mencari keberadaan Cleo dengan napas yang memburu. Cleopatra, ia berteriak dengan keras, membuka pintu kamar milik wanitanya. Namun tidak ada siapapun di dalam kamar tersebut. Semakin membuat hatinya menjadi kalut. Bagaimana? Tanya Kenan kepada Bram. Kami udah mencari ke setiap sudut ruangan yang ada di mansion ini, tapi Nona. Bram menggelengkan kepalanya. Sia, bagaimana bisa Cleo pergi dan kalian tidak tahu? Maki Kenan kepada anak buahnya yang ditugaskan berjaga di mansion Matteo. Maaf Tuan, tapi kami benar-benar tidak melihat Nona Cleo keluar dari mansion. Tentu aja kalian tidak melihatnya. Kau lupa siapa kami? Ucap Agam dengan dingin dan angkuh. Kenan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Katakan, di mana Cleopatra? Dengan cepat, ia menarik kerah pakaian Agam Matteo. Tatapannya tajam seperti seorang pemburu yang tengah menatap mangsanya. Agam berdecak sembari menghempaskan tangan Kenan dengan kasar. Kalau saja dia tidak ingat dengan janjinya semalam pada Cleopatra, udah ia balas perbuatan adik iparnya itu. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kau cari Cleopatra sebelum dia pergi jauh. Siap. Kenan yang tersadar bergegas pergi dari tempat tersebut. Dia harus menemukan Cleopatra, walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Sementara Cleopatra berteriak sambil berlari ke arah bibir pantai, melepaskan semua tekanan yang selama ini dirasakannya saat menjadi istri seorang Kenan Meyer. Bagaimana tidak tertekan jika selalu berada di dalam mansion dan diizinkan keluar dengan pengawalan yang ketat dengan adik ipar sendiri yang menjadi bodyguard-nya. Aku bebas, Cleo kembali berteriak saat kakinya menyentuh air laut. Ia menatap lautan di depannya dengan sorot mata yang berbinar, tanpa mempedulikan orang-orang yang menatap ke arahnya. Karena memakai bikini yang begitu seksi, bikini dengan model ruffle toples, itu memang terlihat begitu seksi di tubuhnya, menonjolkan bagian yang bisa membuat mata semua pria tidak bisa berpaling darinya. Inilah seorang Cleopatra Matteo, wanita cantik dengan segala keunikannya. Gumam Alex dengan dalam hati, menyaksikan bagaimana Cleopatra berteriak dengan bikini yang udah basah. Seandainya Tuan Kenan ada di sini, habislah Nona Cleopatra. Alex teringat kembali kejadian saat di pusat perbelanjaan ketika Nona Cleo sedang memilih bra. Begitu posesifnya seorang Kenan Meyer yang langsung membawa wanita itu pergi. Kemarin pria itu bahkan sampai baku hantam dengan Agam Matteo demi membawa Cleopatra pulang. Nona, Anda tidak lelah setiap hari datang kemari hanya untuk berteriak? Ucap Alex sembari menggelengkan kepalanya. Karena udah 3 hari mereka ada di tempat tersebut. Dan setiap hari, wanita itu berlari sambil berteriak, seolah-olah baru terbebas dari sebuah kurungan. Cleo yang ditanya hanya menatap sesaat pada Alex, lalu kembali asik dengan kebebasan yang saat ini dirasakannya. Nona, Anda tidak takut jika Tuan Kenan tiba-tiba ada di sini? Alex sengaja menakut-nakuti wanita itu. Untuk apa aku takut? Kau tidak lihat mereka? Cleo menatap ke seluruh pengawal pria yang ada di sekitarnya, dan semua pengawal itu bagian dari tim Delta yang udah terlatih dan khusus ditempatkan oleh Agam untuk menjaganya. Aku juga punya kau Alexander yang sang ketua tim Delta, ucapnya sambil mengerlingkan mata, membuat Alex menghela napas panjang saat menyadari seorang Cleopatra memang tidak akan pernah bisa berubah, selalu percaya diri dalam segala hal, terutama jika berurusan dengan pria. Tadinya Alex pikir wanita itu pergi dari suaminya karena bersedih ingin menenangkan diri, tapi ternyata Cleopatra justru bersenang-senang setiap harinya tanpa beban sama sekali.